semuanya, namaku Galda Adela Divana Perdana, biasa dipanggil Galda. Aku ambil jurusan bisnis administrasi di Universitas Soulbridge di Korea. Jadi awalnya aku tahu Soulbridge Universitas ini dari, sebenarnya aku awalnya masih belum tahu mau kemana, tapi waktu itu sempat di BMD ada workshop university gitu, dan beruntungnya si Soulbridge University ini datang ke Budi Mulia dan promosi gitu, dan aku lumayan tertarik tentang Soulbridge University karena emang dari awal aku pengen ngambil universitas tuh yang langsung di luar negeri. Terus karena Soulbridge University ini udah ada kerjasama sama Budi Mulia 2, jadi menurutku itu lebih gampang. Jadi aku langsung mantepin hati aku buat ambil di Soulbridge University. Jadi prosesnya yang pertama aku lakuin itu pemberkasan dulu. Kita ngumpulin semua dokumen-dokumen mulai dari rapot semester 1 sampai semester 4. Terus kita juga ngumpulin nilai IELTS sebagai syarat untuk dokumen. Terus setelah pemberkasan, step selanjutnya itu ngebuat esai tentang changing moment dalam diri kita yang meyakinkan kita bahwa aku pengen nih ambil bisnis sebagai jurusan kita. Nah, itu esainya ditulis kira-kira 1000 kata, dan itu tentu banyak banget. Aku jujur bingung gimana nulis esainya, soalnya ini kayak esai tentang universitas, jadi nggak mungkin buat main-main. Dan untungnya karena ini udah kerjasama sama Budi Mulia, jadi aku bisa lebih gampang karena dibantuin juga sama beberapa guru buat ngebenerin esainya. Dan setelah proses esai itu, yang ketiga itu proses buat interview. Nah, interviewnya karena aku nggak bisa ke Korea, jadi aku interviewnya lewat Skype. Itu mungkin sekitar 30 menitan. Terus yang terakhir itu proses tinggal nunggu pengumuman pengumuman keterima atau tidak. Dan alhamdulillah aku keterima di Soulbridge University. Untuk persiapannya pasti banyak banget, soalnya dari awal pemberkasan aja kita udah harus ngumpulin IELTS yang itu sekitar skornya tuh 5,5. Dan sebelumnya aku nggak pernah ikut tes gitu kecuali tes TOEFL. Dan akhirnya aku memutuskan buat ikut les IELTS di salah satu lembaga gitu. Lumayan lama sih itu lesnya, dan di sana juga diajarin gimana buat IELTS-nya mulai dari grammar sampai speakingnya gitu-gitu. Dan itu buat IELTS. Dan kalau buat esainya sendiri itu karena itu tentang diri kita, jadi ya kita harus lebih mengenal diri kita sendiri. Soalnya kita harus ngebuat esai kita tuh sesuai banget sama diri kita, karena esai ini nanti bakal berpengaruh ke wawancara. Jadi itu kita harus paham banget sama esai kita sendiri. Terus kalau waktu interviewnya itu aku searching sedikit tentang Soulbridge University itu, tentang mereka tuh punya murid dari berapa negara, atau muridnya tuh rata-rata dari luar negeri apa gimana. Atau saya juga searching tentang di sana pendidikannya kayak gimana, ekstrakurikulernya kayak gimana, dan lain-lain gitu. Soalnya itu nanti bakal memudahkan saya untuk interviewnya nanti, biar kelihatan lebih pinter aja gitu. Terus setelah itu mungkin itu aja sih. Soalnya menurutku dari semua proses yang aku jalanin itu, yang paling aku struggle banget itu di esai. Karena di esai kan tentang diri kita sendiri, jadi itu mau gak mau kita harus kenal diri kita sendiri, kita tuh orangnya kayak gimana,
pokoknya kita harus ngerti diri kita sendiri gimana. Dan buat esai itu aku juga dibantuin, yang kayak aku udah bilang tadi, aku dibantuin sama beberapa guru dan juga sama kakak. Soalnya buat ngebenerin ini aja sih, buat ngebenerin esainya biar kelihatan lebih rapi gitu. Untuk kontribusi dari sekolah sendiri itu juga cukup banyak. Salah satunya waktu interview, karena interview itu nggak cuman asal ngomong, jadi kita harus ada etikanya, harus ngerti gimana cara jawab yang benar. Dan alhamdulillah banget karena di Budi Mulya 2 ini ada program JC ya, juga diajarin gimana cara interview yang benar, pokoknya gimana cara menjawab interviewnya yang benar dan baik. Itu bisa diterapin banget waktu interview universitas beneran. Dan buat esainya aku juga merasa terbantu banget, karena di program JC kan juga diajari tentang reading writing yang benar gimana, strukturnya gimana, bridgingnya gimana, introductionnya gimana, conclusionnya gimana. Nah, menurutku itu aku sangat terbantu banget dengan adanya pelajaran reading writing, karena selain bisa ngebuat esainya jadi bagus, saya juga jadi ngerti saya harus memilih pemilihan kata yang benar, jadi biar esainya tuh lebih kelihatan bagus dan terstruktur. Dan untuk teman-teman sekalian yang mau sebentar lagi mau kuliah, mungkin ada beberapa langkah-langkah yang bisa kalian lakukan. Yang pertama itu, kalian bisa lebih mengenal diri kalian sendiri, yaitu melalui ikut tes kepribadian atau tes minat bakat. Itu menurutku sangat penting banget buat kita, soalnya kita harus nyiapin itu sedini mungkin biar nanti kita bisa tahu ke depannya, aku cocoknya di bisnis nih, aku cocoknya di akuntansi nih. Nah, karena dengan disiapkan lebih awal itu kita nanti bisa jadi lebih gampang buat kedepannya. Nah, selain ikut tes-tes kayak gitu, hal yang bisa dilakukan selain itu adalah kita banyak-banyakin ilmu pengetahuan tentang berbagai universitas, nggak cuma di Indo, bisa juga yang di luar. Dan juga jangan capek-capek buat belajar nggak mesti tentang materi, bisa juga kalian belajar tentang gimana nih universitas yang di sini, gimana universitas yang di sana. Nah, jadi itu sangat membantu banget buat kalian. Dan juga kalian jangan patah semangat dan selalu ikhtiar, dan selalu minta dukungan dari orang tua, dari teman terdekat atau dari saudara, karena dengan kalian minta bantuan dan doa restu itu kalian jalannya bakal lebih dimudahkan ke depannya. Itu aja. Terima kasih.